Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backpacker. Jadi, kali ini gua bakal ngebawa sebuah cerita seorang anak yang diculik makhluk halus, yaitu Wewe Gombel. Ini adalah kisah nyata. Kejadian seorang anak kecil yang diculik oleh makhluk halus, atau yang bisa kita sebut Wewe Gombel. Cerita ini berasal dari Dewa Wisnu. Jadi kali ini Dewa Wisnu ini seakan-akan gua pribadi gitu ya, yang menceritakan gitu. Oke, nggak usah berlama-lama dan seperti yang ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014 silam. Sore hari dialami teman bermain saya, tetangga dekat rumah. Seperti biasa, setiap sore pasti memang sudah rutinitas mereka bermain bola di lapangan bersama teman-teman. Mereka main biasanya dari jam 3 sore sampai sebelum maghrib. Mereka ini asik bermain bola, tertawa-tawa. Biasalah kalau kita sudah bertemu sama teman-teman kita, have fun, santai, dengan tertawa-tawa. Ya, pada umumnya lah gitu. Hari pun semakin sore, mendekati maghrib. Akhirnya kami semua bersiap-siap untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Salah satu teman gua, sebut saja si Andi, selesai main gak langsung pulang, tapi masih lanjut lagi keluyuran di luar rumah. Kebetulan si ibu si Andi ini sedang hamil. Khawatir juga ya kan, sudah maghrib kok belum pulang gitu. Maksud ibu si Andi ini awalnya disuruh karena mandi, karena sudah maghrib. Dan carilah si Andi ini sama si ibunya sambil bawa sapu. Gak sengaja itu sapu kebawa sama si ibu si Andi. Sebenarnya karena lagi nyapu, langsung mencari si Andi gitu loh. Pas sudah ketemu, si Andi ini malah lari gitu loh, karena mungkin takut si Andi ini dipukuli sama ibunya. Singkat cerita, ibunya capek juga ngejar-ngejar si Andi. Ibunya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan hati yang kesal, sambil berucap di hati, nanti juga kalau capek atau lapar dia pulang sendiri. Lanjut cerita. Hari pun semakin malam. Suara ajan Nisa sudah berkumandang. Tapi si Andi ini belum juga pulang. Rasa khawatir mulai menyelimuti perasaan si ibu. Bayangkan saja kalau kita punya anak, main sampai malam belum juga pulang, gak ada kabar apa-apa, pasti kita khawatir gitu. Ibu dan keluarganya sudah mulai panik. Akhirnya si ibu ini berinisiatif untuk meminta pertolongan ke tetangga sampai melapor ke RT RW. Di situ gue dengar kabar kalau teman gue belum pulang dari tadi. Langsung gue ikut nyari, dan gue juga udah ngerasa panik, kok temen gue belum pulang gitu loh. Setahu gue tuh si Andi ini tuh udah pulang gitu loh. Dan gue mendengar dari informasi dari warga setempat bahwa si Andi ini belum pulang-pulang juga gitu loh, sampai larut malam. Ada yang lihat dia lagi lari di belakang rumah
Ada yang lihat dia lagi di atas pohon. Ada yang lihat dia lagi ada di suatu desa yang lumayan jauh dari rumahnya. Di sini gue mulai heran. Banyak warga yang ngelihat di mana-mana kok dicari, nggak ketemu sama sekali. Akhirnya gue berinisiatif untuk datangi rumah teman-teman gue pada saat main bola. Siapa tahu dia sengaja ngumpet, tapi hasilnya nihil. Karena pengakuan teman-teman gue setelah pulang main bola, tapi mereka semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Gue berinisiatif untuk cari lagi ke lapangan. Siapa tahu dia ada di sana. Karena nggak ada penerangan sama sekali, gue teriak-teriak panggil namanya Andi, tapi nggak ada jawaban sama sekali gitu loh. Lama-lama gue ini iseng mencari ke lapangan bola karena tidak ada orang dan suasana gelap banget. Akhirnya gua coba kembali ke rumah si Andi untuk memastikan bahwa si Andi ini sudah pulang. Sesampai di rumah si Andi, gua melihat rumah Andi ramai banyak warga berkumpul. Dan ibunya sempat menangis dan terus menerus. Ternyata si Andi ini juga belum pulang. Dalam hati gue, waduh, kemana nih anak ya? Gue sempet heran gitu loh, nih warga dan keluarga si Andi ini tuh udah sempet panik gitu loh. Si Andi ini tuh sampai larut malam tuh belum pulang ke rumah juga. Karena hari pun semakin gelap, sekitar jam 9 malam. Akhirnya warga bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana caranya agar si Andi ini bisa ditemukan. Karena banyak informasi dari warga yang simpang siur soal keberadaan si Andi. Ada yang melihat di banyak tempat salah satu orang pintar yang mempunyai keahlian dalam berinteraksi dalam dunia gaib. Melihat si Andi disembunyikan oleh makhluk halus atau biasa disebut wewe gombel. Dan ini cerita zaman dulu ya, tapi kalau sekarang gue nggak tahu gitu loh. Tapi kayaknya masih ada kali ya. Oke, kita lanjut. Orang pintar ini menyarankan agar keluarganya berserta warga mencoba ambil barang-barang benda yang bisa dipukul, terus keliling kampung sambil teriak-teriak manggil si Andi. Opsi kedua, kalau tidak ada hasil juga, warga dan keluarga sepakat untuk lapor polisi sesegera mungkin. Dan karena khawatir ada yang menculik si Andi, akhirnya keluarga si Andi ini setuju untuk mencari Andi dengan kedua opsi ini. Dimulailah pencarian dengan opsi pertama. Warga berkumpul mulai menyisiri kampung, terutama daerah-daerah yang dianggap keramat. Mulai dari sisi jalan, kebun yang banyak pohon-pohon besar, pinggiran sungai sampai ke lapangan bola, di tempat di mana Andi terakhir bermain. Di situ warga semua mencari dan berteriak manggil-manggil nama Andi sambil memukul-mukul benda. Jadi warga ini sempat memukul-mukul benda yang ada di rumah, misalkan kayak perabotan gitu sambil berteriak nama-namanya Andi. Menurut info dari orang-orang yang kalau memang disembunyikan
oleh makhluk halus. Kalau kita cari dengan memukul benda-benda yang berisik sambil menyebut nama korban, si korban akan mendengar dan sadar gitu loh. Singkat cerita, di saat warga semua mencari dan ada pohon besar yang rimbun dengan daun yang ranting-ranting yang menutupinya, dan warga mencoba fokus ke pohon itu. Gua sendiri sampai merinding pada saat itu, saat mengalami kejadian itu. Dan di pohon ini gua melihat dan merasakan kejanggalan, karena tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang. Dan anehnya, angin hanya berputar di pohon itu saja, tapi gak ada yang terjadi selanjutnya. Hasilnya pun nihil. Warga memutuskan untuk terus mencari. Dalam perjalanan kami bertemu dengan orang tua separuh baya yang membawa kabar baik. Orang tua ini melihat anak yang kita cari-cari ini sedang tertidur di depan rumah kosong. Tanpa menunggu waktu lama, warga semua bergegas mendatangi rumah kosong tersebut. Dan ternyata benar, Andi ada di teras depan rumah kosong dengan posisi tidur sambil menangis histeris dan menangis haru karena Andi telah ditemukan. Yang mengherankan dan membuat gua dan warga banyak bertanya-tanya. Sebelumnya rumah kosong ini sudah dilewati beberapa kali sama warga setempat, namun tidak ada satu orang pun yang melihat Andi sedang tertidur di teras depan. Kondisi Andi ini sangat lemas. Mukanya seperti orang yang ketakutan, ditanya pun tidak mau menjawab. Ekspresi mukanya tegang dan tatapannya kosong. Perlahan ibunya bertanya kepada Andi, "Nak, kamu ngapain di sini? Dari mana aja?" Andi tidak mau menjawab sepatah pun. Tanpa menunggu lama, Andi dibawa pulang oleh keluarganya. Sesampai di rumahnya, Andi masih belum sadar. Matanya terus melihat ke atas dan ke samping seperti ada sesuatu yang sedang mengganggu penglihatannya, yang membuat Andi ketakutan. Ibunya ini pun berinisiatif untuk memanggil orang pintar yang sebelumnya memberikan saran cara menemukan Andi dengan memukul benda-benda sambil berteriak. Orang pintar ini pun datang dan segera memberikan pertolongan kepada Andi. Diambil air putih segelas dan dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian air ini diusapkan ke wajah Andi dan sisanya diminumkan. Seketika itu juga Andi langsung menangis dan histeris dan melihat sekeliling. Lalu ibunya langsung memeluk serta dan sambil menangis. Alhamdulillah semua warga berucap karena sudah sadar. Kemudian warga pun bergegas pulang. Keesokan harinya, kami semua teman-teman yang sudah mendengar kabar Andi ini sudah pulang, gua dan teman-teman berinisiatif mendatangi rumah Andi karena ingin mengetahui kondisi Andi setelah ditemukan, seperti apa kabarnya. Dan sampailah di rumah Andi.
Assalamualaikum. Pintunya terbuka dan disambut senyuman oleh Ibu Andi. Gua pun bertanya kepada Ibu Andi, "Bu, Andi ada?" Iya, masuk sini nak. Ada nih, lagi makan." "Iya bu, kami melihat Andi ini sedang makan dengan lahap." Ibu pun menjawab, "Jantungan ibu nak, kemarin aduh. Makanya kalau main sebelum maghrib cepat pulang nak. Ini buat pelajaran kamu semua nih ya. Jangan sampai terjadi lagi." Gua dan teman-teman juga ngerasa ketakutan dan gua gak mau terjadi lagi. "Ya bu, kami semua juga ini ketakutan." Lanjut kami mencoba berbicara dengan langsung dengan Andi. "Andi, gimana? Sudah baik kan belum?" Andi pun berjawab, "Alhamdulillah. Kemarin kemana sih? Habis main bola bareng teman-teman, perasaan kita sudah pada pulang deh. Emang lu main kemana?" Andi pun menjawab, "Habis main bola. Tadinya mau langsung pulang, tapi ada anak kecil sendirian memanggil-manggil gua. Gua tuh diajak sama dia untuk main bola di lapangan bola itu. Itu juga yang kita main bareng-bareng. Kalian semua aku panggil gak ada yang denger. Akhirnya karena gua dipanggil terus sama anak kecil itu, ya gue ladenin sama dia." Lanjut cerita si Andi. "Setelah capek main bola sama si anak kecil tersebut, aku mau pamit ya, aku mau pulang. Dia bilang anterin aku dulu karena aku gak berani pulang sendirian," kata si anak kecil. "Rumahnya gak jauh dari lapangan bola kok." Akhirnya gue anterin tuh anak pulang. Dan ada rumah bagus. Gue liat itu masuk ke dalam, ketemu sama ibunya. Dikenali nih gua sama ibunya. Terus disuruh duduk di bangku dan gua sempat ditawarin makan bareng sama si anak kecil itu. Gak ada perasaan aneh kok, ataupun perasaan yang gak enak. Kami biasa aja sambil ngobrol-ngobrol. Cuman yang agak aneh, bau rumah itu bau yang tidak menyedapkan. Tapi entah kenapa aku seakan cuek dan dengan bau itu, karena gue juga gak kepikiran sama sekali mau pulang atau mau apa. Cuman sempat dengar ada suara berisik-berisik di luar rumah. Gue mau lihat keluar, tapi ibunya itu bilang jangan. Gue disitu nurut aja gitu loh. Lama-lama kok gue kayak timbul perasaan yang aneh gitu loh. Dan melihat si ibu ini kok lama-lama agak seram. Gue juga gak pernah ngelihat ibu ini dan anak ini sebelumnya. Gue sebenarnya pengen nanya banget nih sama si ibu. Ibu ini siapa dan udah lama apa belum tinggal di sini? Tapi nggak bisa keluar dari mulut gue. Gue tuh udah sempet buat ingin bertanya gitu loh sama si ibu ini. Seakan-akan kayak susah gitu buat berucap gitu loh. Suara berisik yang gue denger di luar sana lama-lama tuh semakin terdengar di luar. Suara berisik yang gue denger di luar sana itu lama-lama tuh makin keras suaranya. Seketika itu juga gue ngelihat si ibu ini rambutnya berubah jadi acak-acakan, matanya yang melotot dan keluar belatung. Dari mulutnya yang terus bau amis, ternyata ada darah yang keluar dari mata dan hidungnya. Gue tuh sempet kaget dan mau teriak tapi gak bisa gitu loh. Makin lama makin gak jelas bentuknya. Dadanya membesar, turun ke bawah dan
kuku-kukunya di tangan lama-lama tuh memanjang. Anak kecil yang sama gua tadi cuman ketawa-ketawa sambil berlarian di depan ibunya. Badan gua gak bisa gerak sama sekali. Gua mau lari, mau teriak juga gak bisa. Dan si ibu ini sempat mendekat sambil tangannya memeluk gua. Gua di situ emang bener-bener ketakutan, gak bisa ngapa-ngapain. Makin dekat dan semakin dekat, gua mau nangis juga gak bisa. Badan semua kaku karena ngerasa benar-benar ketakutan. Lama-lama gua gak bisa lihat apa-apa, gelap semua dan gua bingung ini ada di mana. Si ibu-ibu ini dan si anak kecil ini juga gak kelihatan. Yang kelihatan cuman suasana gelap. Begitu sadar, gua udah di rumah dan banyak orang. Pas gua membuka mata gua, ibu gua tuh langsung menangis dan histeris gitu loh. Gua sempat heran, sekarang lagi di mana? Gue sempat bertanya kepada warga setempat situ. Akhirnya gue sadar setelah ada basah membasahi muka gue. Dan gue seperti melihat ada cahaya putih. Lama-lama gue ngelihat ada Pak Ustadz. Gue sadar bahwa gue benar-benar ada di rumah dan sambil memeluk ibu. Demikian kisah nyata yang dialami oleh anak yang bernama Andi ini, yang disaksikan secara langsung oleh dewa. Gue ini menjadi sosok dewa, temannya si Andi. Ternyata omongan orang tua ini benar. Kalau maghrib jangan di luar rumah, pintu harus ditutup. Ternyata inilah alasan di saat maghrib itu banyak makhluk-makhluk yang berkeliaran. Semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, khususnya anak-anak kita. Dan narasumber pun menekankan ingin memberikan pesan moral dalam cerita ini. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini. Jangan lupa untuk terus mencoba dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang mempunyai kekuatan di atas segala kekuatan. Bagi kalian yang pernah mengalami kejadian nyata, kisah-kisah mistis ataupun kisah horor yang ingin dibawakan di akun channel Jejak Backpacker, silakan DM Instagram Jejak Backpacker dan bisa komen di bawah atau kirim cerita kalian ke email jejakbackpackerid@gmail.com. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Shoo.